saya, Pak. Ya, silakan. Yang disorong coba sharing MOOC. Saya stop share ya. Silakan. Sharing. Ya, terkait MOOC, apa sih yang didapat dari MOOC? Isan. Silakan, Isan. Dapat apa aja dari MOOC, kemudian bagaimana pengalaman kamu, kendalanya. Silakan. Yang didapat ilmu ya, Pak ya. Sama kalau kendala juga nggak ada, Pak. Jaringan lancar di sini, Pak. Ya, artinya bentuknya seperti apa? Apa benar sama yang saya dapatkan? Karena saya dari pengajar itu nggak bisa masuk ke MOOC. Silakan di sharing sama teman-teman. Ya, silakan. Nilai evaluasinya berapa, Isan? Saya yang pertama itu 92, Pak. Terus keren, 92 bagus banget. Tropinya? Percobaan ke Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Dapat tropi juga? Dapat, Pak. Dapat tropi. Kalau tropi gimana itu? Kalau tropi sistemnya kalau kita baca materi, lihat video, nonton video, dapat satu tropi gitu, Pak. Oh, jadi berapa tropi selesai itu? Kalau dari minimal untuk mengambil ujian itu 32 tropi, Pak. Minimal. Tapi lebih bagus lagi untuk ngambil 50 tropi, Pak. 50 tropi. Selesai berapa tropi, Isan? Saya 50, Pak. 50, bagus ya. Berarti selesai semua ya. Ya. Baik, terima kasih, Isan. Semangat ya. Senyum semangat, dong. Enggak ada senyumnya Isan ini. Nah, gitu kan tambah gantengnya. Oke, saya minta siapa ya? Aigudang, siapa ya Aigudang? Aduh, lupa terus ini. Siap, saya. Ini, siapa silakan ini? Megawati. Mega, Pak. Silakan. Izin Pak, saat pertama kali akses MOOC yang ditampilkan itu fitur-fitur agenda 1 itu ada PDF-nya Pak, ada 2 macam PDF. Kemudian di setiap agenda itu ada tampilan PDF-nya terus Pak. Tiap agenda memiliki jumlah materi yang berbeda-beda, namun di setiap agenda memiliki fitur video yang bisa ditonton Pak. Videonya bisa ditonton dan diulang berkali-kali Pak. Kemudian untuk materi yang didapat bisa di-download juga Pak. Itu ada videonya, masing-masing materi ada videonya memang. Iya Pak. Terus kalau kita satu aktivitas satu trofi gitu? Tergantung Pak. Ini setiap agendanya tidak dihitung satu trofi Pak. Kadang ada yang bernilai 2 trofi untuk satu materi Pak. Satu materi. Oh, satu materi 2 trofi aja ada gitu ya? Iya Pak. Sebentar saya ini ada kendala listriknya rupanya dari tadi nggak masuk. Maaf. Ya, ini kabelnya nggak, kabel listriknya nggak ini, dicolokin. Baik, terima kasih Mbak Mega. Siap. Ya. Tadi sebetulnya Mas Isan mau ngomong begitu, cuma dianya orangnya pendiam, jadinya susah, nggak, kurang ekspresif ya. Makasih Mbak. Ya, iya Pak. Ya, soalnya mau ngomong gitu banyak cerita, cuma bingung mau mulai dari mana, mau ngomong apa gitu ya. Ya bingung Pak. Bingung ya. Ya, padahal nilainya tinggi. Oh ya Mbak Mega dapat nilai berapa? Dapat nilai berapa Mbak Mega? Izin Pak, saya cuma mencoba 1 kali percobaan Pak, dapat nilai 80 Pak. 80 ya? Nggak nyoba lagi nggak? Nggak Pak. Tuh, tadi Isan sekali coba dapat 90 dia. Berarti kan orangnya pandai ya sebetulnya ya, Mega ya. Cuma nggak bisa cerita dia kan. Oke, terima kasih Mbak Mega. Nah, gitu senyum kan enak, senang saya kalau pada senyum. Baik, kita lanjut ya. Makasih ya. Oke, saya cukup ya untuk MOOC. Untuk MOOC cukup, kita lanjut ya. Sudah nampak di layar semuanya? Siap, sudah Pak. Oke. Baik, kita lanjut.
Nah, ini sekedar endorsement penguatan ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita maraton agak cepat dikit. Ini adik-adikku kejadian kita selama penjajahan, ya. Selama penjajahan seperti ini. Di sini nih rakyat Aceh yang sudah terpecah belah, kita terkenal kuat ya. Aceh itu paling terakhir dijajah dan kejadian seperti ini setelah dipecah belah Belanda. Kemudian ini beberapa laskar kita yang kita buat tertangkap ya. Kemudian ini di sini di kanan ada tentara sekutu yang sedang razia. Ini ada di bawah ini tengah ada tentara kita yang ketangkap sama sekutu. Terus di sini ada tentara Belanda yang nyisir nyisir daerah yang kerap kali diserang oleh gerilya kita untuk pembuatan rel kereta sepanjang Pulau Jawa yang sampai sekarang kita manfaatkan, tapi udah ganti rel tentunya ya. Dan ini sebelah kanan bawah ini kita lihat ini perantai yang disebut perantai. Jadi orang diculik, dipaksa, dibedol desa, dipindahin di transmigrasi, dibawa ke transmigrasi ke Lampung, ke Kalimantan, kemana dipekerjakan di perkebunan, katanya mau dibayar, ternyata cuma dikasih makan, dan dikasih makan juga dikasih bahannya doang, suruh masak sendiri. Dan kalau nggak mau kerja, sakit, bukannya dikasih obat, malah dipecut ya, nggak dibikin mati, nggak dipecut. Jadi artinya benar-benar tadinya niatnya kerja, dipaksa kerja, bukan ada yang niat kerja, ada yang dibohongin, ada yang dipaksa kerja gitu. Artinya rakyat Indonesia sebetulnya pada saat itu pekerja keras semua, tapi dimobilisasi pada saat itu ke membuka untuk kepentingan kolonial pada saat itu Belanda dan Jepang ya tentunya. Ini ada foto Belanda, ada foto Jepang untuk melaksanakan kepentingan mereka. Kemudian ini kita lihat di sini ya, ini ada paling menyedihkan ya, ini ada yang tertangkap sekutu. Kemudian ini, aduh sedih banget ini. Dari yang di parit-parit ini sedang habis mengerjakan proyek mereka, proyek penjajah, kemudian sudah gali parit karena itu proyek rahasia. Seperti contohnya di Bukit Tinggi itu kan ada gua Jepang ya. Di gua Jepang itu rahasia sebetulnya. Nah ini karena rahasianya nggak mau terungkap, mereka suruh gali parit, suruh berjejer di situ, ditembak mati. Akhirnya tentara Jepangnya tinggal dikubur aja mereka. Ini ada anak kecil juga ditaruh di lubang, habis ditembak, kemudian dikubur begitu aja. Jadi parit ini digali untuk kuburan mereka sendiri. Dan ini ada juga cerita beberapa orang Indonesia, kalau dulu kan ada peta pembela tanah air, memang Indonesia dibikin penakut, dibikin lumpuh ya, selumpuh-lumpuhnya, karena apa? Kita kan dulu di kerajaan besar gitu, dan orang-orangnya juga kuat-kuat, berjago bela diri, artinya kemudian di zaman Belanda kita dibikin penakut, dibikin tegas supaya rakyat Indonesia nggak bisa ngelawan. Jadi benar-benar memang dibikin supaya kita nggak ada kekuatan. Dan pada saat Jepang masuk mengalahkan sekutu, kita dibelajarin berani lagi. Masyarakat kita diajarin tempur, diajarin bela diri supaya berani ngelawan penjajah gitu ya. Diajarin perang, jadi pembela tanah air. Tapi perangnya emang nggak seberapa. Artinya yang laki-laki benar-benar dimasukin yang masuk peta itu di Jepang itu datang itu katanya sebagai saudara tua yang menyelamatkan kita, tapi belakangan malah menjajah. Nanti kita dilarikan ke medan perang untuk ini. Nah, tapi ada juga ini. Ada juga gerakan namanya ada Fujinkai. Petana Fujinkai ini adalah gerakan pemuda putri ya, pemuda perempuan Jepang ya, katanya untuk membela tanah air juga, membantu tentara Jepang untuk untuk perang melawan sekutu, artinya yang dianggap musuh kita meninggal selama berapa tahun, 3,5 abad. Tapi ternyata di sana di garis depan dijadikan pemuas nafsunya tentara Jepang di garis depan. Artinya dijadikan pelacur, dijadikan pemuas seks. Nah, ini luar biasa ini penjajahannya, dan dia nggak ada ini. Artinya nggak ada ampun gitu. Bayangin aja tentara Jepang, orang wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita dibuang ke garis depan, ke Laos, ke Thailand sana untuk perang melawan itu, dan mereka di sana dijadikan pemuas nafsunya tentara Jepang. Nah ini luar biasa penindasannya. Nanti kalau udah nggak mau, udah nggak ini ya tembak. Kalau nggak mau, kita lihat ini di sini penjajahan Jepang, penjajahan betapa kejamnya membuat rel. Lihat sebelah kanan atas ini, orang sampai kurus kering begini, pahanya sampai seperti lidi gitu. Ini luar biasa ini. Orang bisa seperti ini gitu. Dan orang Indonesia tuh kuat-kuat, biasa kerja di kebun ya.
Artinya kita itu biasa bekerja keras, besar-besar badannya. Artinya bela dirinya juga kuat, bisa jadi seperti ini. Ini nyata ya yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kita dijajah. Dan adik-adik semuanya, ini sangat perih ya, karena ini berlangsung begitu lama di zaman penjajahan. Kemudian di Jepang yang sebentar, artinya yang cuma 3,5 tahun itu bahkan lebih sangat apa ya, lebih sangat terasa pahit gitu. Karena apa? Pada saat itu memang kebetulan pada berbarengan dengan musim kering, kemudian Jepang juga sangat represif gitu, sangat disiplin, sangat benar-benar menekan. Pertamanya aja baik propaganda bahwa mereka menyelamatkan kita, cahaya Asia, semua tahanan sekutu dilepaskan, tapi ternyata setelah dilepas dipekerjakan seperti itu. Lebih tidak manusiawi, artinya mereka sangat kejam lah artinya. Gitu ya. Kemudian kita lihat nih, kenapa sih bisa begitu? Pada saat pertama penjajah masuk di negara kita, itu kira-kira seperti ini ya keadaannya. Dan ingat ya, zaman sebelumnya Indonesia itu Nusantara, artinya bukan Indonesia belum ada di sana, belum ada wacananya. Kerajaan Nusantara ini penghasil rempah-rempah dari Sabang sampai Merauke ini merupakan bekas kerajaan besar. Ekspansi besar Sriwijaya dan Majapahit, tapi karena perang saudara kita terpecah belah. Dan kalau kita lihat wilayah kita dengan penjajah-penjajah kita yang datang, itu kita sangat luas wilayahnya. Artinya kalau dilihat dari jumlah penduduk bala tentara saja, kalau dipikir secara logika, kita penduduknya lebih banyak untuk melawan negara-negara itu. Kita lihat dengan negara-negara di Eropa penjajah kita dari Belanda, Portugis, segala macam, Spanyol ya, yang datang ke sini, atau Perancis ya, Inggris. Kita lihat wilayah kita dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai ke Papua. Ini kalau digabung jadi satu, daratannya aja digabung, nggak usah sama ini, jangan sampai airnya. Penduduk yang ada di sini dengan melawan mereka ini, mungkin kalau diadu perang kita menang, gitu ya. Artinya walaupun mereka adu persenjataan, tapi kita punya senjata tradisional. Apalagi kita terkenal Sakti Mandraguna ya, kenal Gajah Mada seperti apa kita sosoknya. Boleh dibilang orang Indonesia katanya yang bisa terbang, bisa menghilang, kebal senjata. Kok bisa kita dikalahkan? Seperti itu. Ini logika. Kita lihat pada saat penjajahan Portugis datang ke Selat Malaka ya, sampai konon katanya dari Demak mengirim Patiunus, artinya yang terkenal dengan Pangeran Sabranglor, karena menyeberang ke Selat Malaka untuk membela kerajaan Malaka karena mereka punya persekutuan. Demak yang ngirim. Ini Portugis datang ke Selat Malaka, jadi dapat info dari India bahwasanya kok rempah-rempah yang ada di India ini kok udah layu. Yang seger itu penghasilnya di mana? Ternyata bukan di India, tapi adanya di India sebelah timur. Ya, sebelah timur itu India, sebelah timur itu ya Indonesia. Nah, di Nusantara. Dia ke sini, datang ke Malaka, reseh, artinya tadinya diterima baik, ternyata ingin serakah gitu, ingin mereka itu dengan alasan ngumpulin bahan dagangan mereka, dengan alasan itu dia membuat rumah itu dijadikan benteng untuk ngumpulin dagangannya. Dan akhirnya apa? Mereka memonopoli supaya pedagang dari itu, dari Selat Malaka ini, yang di Malaka ini jualnya ke mereka. Nah ini akhirnya ujung-ujungnya dikuasai. Nah yang jadi pertanyaan, Portugis datang ke Malaka ini cuma memakai 5 kapal besar dan 2 kapal besar dan 5 kapal kecil. Itu isinya cuma 600 orang. Memang mereka tentara, ya tentara yang tugaskan untuk mencari di mana sumber rempah-rempah. Dan nyaris perlawanan kerajaan Malaka itu tidak selalu signifikan gitu ya. Artinya kalah gitu mereka. Dan mereka masuk ke Nusantara itu keadaannya seperti ini pada saat itu. Ini adalah sempalan-sempalan Majapahit. Kerajaan besar yang ada di Nusantara itu cuma 7 akibat perang saudara yang ada di kerajaan Majapahit. Ya, jadi seluruh bupati-bupati yang dulu istilahnya tunduk kepada Majapahit ini perang semuanya, ingin melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, dan akhirnya tersisa 7 kerajaan besar ini, dari Aceh, Kerajaan Pasai, Malaka, Pajajaran, Demak, Goa, dan di timur Ternate. Ternate mungkin paling besar wilayahnya. Nah, ini seperti ini. Dan mereka nyaris satu persatu itu dikuasai sama Portugis.
dari Selat Malaka lari ke apa Banten, ke Pajajaran. Di Pajajaran itu kamu Pajajaran itu lagi agak ribut sama Demak dan kemudian lagi konflik dari sempalan-sempalan Majapahit. Karena konflik sama Demak, dia takut Demak yang sedang berkembang kuat, dia nerima Portugis dan ternyata dua-duanya yang dihancurkan. Jadi politik ini memang politik adu domba ini pura-pura dekat yang lemah, kemudian dibiayai untuk perang, setelah perang dua-duanya hancur, dia kuasai. Dan terbukti bentengnya ada di mana-mana, di Selat Malaka, di Malaka sana benteng, di Riau ada benteng, kemudian di Jawa di Batavia ada benteng, kemudian di Ternate ada benteng. Setiap tempat itu dibuat benteng. Alasannya tujuannya untuk menyimpan barang dagangannya, padahal mereka memperkuat diri menjadikan tentara. Dan orang-orang pribumi yang mau kerja sama mereka gaji. Istilahnya jadi centeng-centeng ini. Nah inilah akhirnya satu persatu wilayah Indonesia terjajah ya. Kita lihat, nah ini ya kita lewat dulu. Ini hasilnya, divide et impera. Nah, politik ini diberlakukan di Aceh. Ini yang paling fenomenal ya. Aceh karena terakhir, tapi saya taruh atas. Batak Toba dan Mandailing. Dia adu domba karena kuat waktu itu. Kaum adat dan kaum padri. Ini dipecah belah. Dan mereka menyadari pada saat mereka sudah dikuasai kesepuhan dengan Kanoman. Ini di Cirebon, ya. Ada keraton ini dipecah belah antara golongan muda dan golongan tuanya. Kemudian Jogja dan Solo dipecah, Mataram ini dipecah. Kemudian Maluku Utara dan Selatan. Dan praktis ya, foto-foto di atas itu, foto-foto penjajahan itu kita sudah baru dapat itu tahun 2015. Jadi Belanda sendiri mengakui kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tahun 2015 dan mereka baru generasi mudanya, bukan generasi tuanya ya, generasi mudanya udahlah nih foto-foto malu juga gitu bahwa nenek moyang mereka dulu menjajah sekejam itu di Nusantara, menjadi penjajah gitu, dan itu foto-foto dari mereka sendiri. Karena mereka sampai tahun 2015 itu mengakui Indonesia itu cuma beberapa bagian, ada Indonesia Timur, ya Papua, Sumatera Timur, negara Madura, negara Pasundan, Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Ini negara-negara yang mereka akui. Sampai tahun 2015 baru mereka mengakui kemerdekaan Indonesia utuh. Padahal PBB udah ngakui, ya. Kita lihat bahwa wawasan saja, ya tahu sejarah saja itu nggak ini. Bukan suatu hal yang mutlak, bukan suatu hal yang bisa. Jadi kalau kita tahu punya wawasan, halo, suara saya bisa didengar? Siap, bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Bahwa kita tahu sejarah saja, artinya punya wawasan saja itu belum cukup untuk kita sebagai bukti bahwa kita cinta negara kita membela negara kita. Karena orang yang tahu banyak tentang daerah, tentang wilayah itu justru dimanfaatkan untuk memecah belah. Ini ada contohnya. Christian Snogorgronyo. Ini kiai palsu, ini ustadz palsu. Padahal dia ini mata-mata Belanda, ya. Jago bahasa Arab, Profesor Snogorgronyo ini diturunkan ke Aceh, ya, untuk memecah belah. Karena saking kuatnya orang Aceh ini, orang Aceh kan jiwa pengorbanannya tinggi untuk wilayah mereka mempertahankan diri dari Belanda, masuknya Belanda. Nah, dia ini dipecah belah dari dalam, yaitu memecah belah bangsawannya dengan kaum ulama, yaitu Teku dan Tengku. Ini berhasil dia, karena pecah belah begitu, berantem di dalam, melawan Belandanya jadi lemah. Akhirnya bisa dikuasai. Nah, akhirnya seperti itu. Dan akhirnya Belanda bisa masuk dan menguasai Aceh. Ini luar biasa Belanda, dan ini prosesnya agak lama. Dia masuk ke situ, padahal dia profesor teologi ya di Universitas Leiden. Judul disertasinya aja Perayaan Mekah. Dia ahli fasih bahasa Arab. Itu apal Al-Qur'an. Nah, ini tujuannya untuk mencari. Jadi wawasan yang dia punya tentang rakyat Aceh, wawasan yang dia punya tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an untuk memecah belah rakyat Aceh gitu, supaya bisa dikuasai sama kaum Belanda ya, orang Belanda. Ini mata-mata Aceh, Snogorgronyo, Profesor Snogorgronyo. Malah meninggal tahun 1936 ya, sebelum Indonesia merdeka sih meninggalnya.
Ya udah luar biasa, dia masuk ke Aceh sangat lama mempelajari budaya Aceh karena dia berbekal bahasa Arab, dia pasti banget bahasa Arab. Ini nyata bahwa wawasan saja nggak cukup. Jadi kita harus paham kenapa sih kita mau merdeka, kenapa kita harus bersatu dan kenapa kita harus membela negara kita. Ya, baik. Indonesia itu sempat mengalami zaman Belanda normal, di mana orang-orang Indonesia yang sangat sakti mandraguna, sangat punya kerajaan yang kuat ini dikalahkan satu persatu oleh Belanda sampai tidak ada kekuatan. Kemudian tiap ada yang kuat, ada perguruan pencak silat, ada kerajaan, semua mungkin dibunuh, dilawan, dikuasai, dipenjara. Bahkan orang bertapa aja, Belanda itu percaya kalau orang Indonesia bertapa itu jadi sakti. Jadi ada orang bertapa aja ditangkap. Bahkan konon cerita di kampung saya itu ada cerita orang bertapa, saking orang bertapa ditangkap, orangnya balik lagi di rumah. Padahal udah di penjara kemarin. Saking saktinya begitu, akhirnya dipotong. Anaknya diambil, cucunya diambil. Kalau kamu nggak mau mati, anakmu yang saya mati. Pilih, kamu yang mati apa anakmu. Akhirnya dipotong, dipenggal. Gimana kamu caranya bisa mati? Kalau saya dipotong, pala saya diganti kelapa hijau, baru bisa mati. Itu santer itu, ceritanya sampai sekarang. Terkenal. Jadi ada kuburan yang sangat dikeramatkan sama orang. Jadi orang ini sangat sakti gitu ya, di kampung saya, di kampung orang tua. Jadi daripada anak cucunya meninggal, jadi Belanda ini pengen dia yang meninggal, dipotong, diganti kelapa hijau, baru dia mati. Karena Belanda bolak-balik karena dia rajin bertapa, istilahnya kalau kita puasa lah ya. Nah ini sampai akhirnya Indonesia nggak ada kekuatan. Ada bangsawan tadi tidak punya pasukan, tidak punya ada kerajaan tapi tidak punya kekuatan. Nah ini akhirnya kita dikuasai seperti ini, diperas ya masyarakatnya, terpaksa mengikuti. Jadi tahu turun-temurun sampai beberapa generasi, sampai anak beranak kita nggak tahu pemerintah, kita nggak tahu kerajaan kita lagi, kita taunya pemerintah yang sah adalah pemerintah Belanda. Ini yang disebut Belanda normal. Jadi kita begitu cepat anak Indonesia lahir, dari beberapa generasi tahunya ya pemerintahnya ya Belanda gitu. Jadi diberlakukan tanam paksa pada sejawat Johannes van den Bos itu, makanya dibilang bos ini sangat kejam. Tanam paksa artinya punya lahan pertanian tapi ada lahan tertentu yang ditanam harus disetor ya, disetor ke Belanda itu. Jadi modalnya dari dia, kerjanya dari dia, tapi hasil buminya harus diambil gitu. Ini sangat sangat menyengsarakan. Sementara dia nggak memikirkan gitu, nggak mikir gimana dia hidup gitu kan. Kemudian ganti lagi politik. Ini sebetulnya politik pintu terbuka, politik etis ini karena berganti-ganti partai yang ada di Belanda. Jadi yang menguasai jajahan di tanah jajahan itu partainya ganti. Jadi yang berkuasa misalnya pertama nih partai buruh di Belanda atau partai Demokrat gitu segala macam gitu di Belandanya, dan partai ganti yang berkuasa di jajahannya, gubernur jenderalnya juga ganti. Nah, ternyata mereka nggak tahu kalau gubernur jenderal itu sangat korup juga, itu nggak yang disetor berapa ke Belanda, yang dinikmati berapa mereka nggak tahu gitu. Dan akhirnya ini diungkap oleh wartawan-wartawan mereka sendiri, orang-orang mereka sendiri. Dan di Indonesia terjadi seperti ini sudah. Artinya orang-orang tentara sampai tentara Belandanya pun dari orang Indonesia. Ini zaman Belanda normal karena mereka udah nggak begitu lahir udah pemerintahnya, bayangin 350 tahun kita dijajah. Berapa generasi. Jadi orang yang lahir, Anda lahir itu tahunya oh atasan kita, tentara kita, presiden kita, gubernur jenderal kita ya orang Belanda. Dan kita adalah orang-orang kelas kambing. Orang pribumi itu 17 orang kelas kambing. Karena memang Belanda bilang begitu. Gitu. Jadi orang nomor 1 itu mereka, nomor 2 warga-warga negara asing, sampai Cina. Kemudian kita pribumi dibilang kelas inlander ini dibilang kelas kambing lah, boleh dibilang. Nah akhirnya begini. Nah, kalau mereka mau mengangkat derajat mereka, mau cari aman ya jadi tentaranya Belanda. Kalau jadi tentara Belanda mereka elit-elit politiknya bisa jadi elit politik, artinya bisa termasuk golongan elit pada saat itu. Dan karena gejolak pada saat itu istilahnya kerajaan Indonesia sudah dikuasai gitu ya, dikuasai itu diibaratkan seperti ular naga yang kepalanya di Nusantara, ekornya di Belanda.
Jadi segala semua dikuras habis untuk kekayaan kerajaan Belanda. Tapi ternyata bocor juga oleh gubernur-gubernur jenderal yang korup. Belanda geger juga. Geger artinya sempat mengalami krisis ekonomi juga. Tapi gubernur-gubernur jenderal, ya tentara-tentara yang dikirim di sini nikmat hidupnya, bergelimang harta gitu, menguras kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bayangkan gimana orang Indonesia segitu banyak, segitu luas wilayahnya, tapi bisa dikuasai. Padahal dia datangnya pun sedikit-sedikit. Masuk ke kerajaan, ada 7 kerajaan yang ada di sini. 7 kerajaan yang ada ini dicaplok satu-satu. Karena memang Indonesia pada saat itu sedang konflik pecahan dari Majapahit. Ya, datangnya satu-satu, mendirikan benteng, alasannya untuk menumpuk rempah-rempah mau dijual, lama-lama dagangannya harus dijual semua ke dia, kalau nggak dijual ke dia ngamuk, ditembakin, istilahnya lama-lama ditantang pemerintah yang sah di situ, ditantang perang, akhirnya dikuasai, dan akhirnya dijajah, kemudian pindah lagi ke Pajajaran, di Pajajaran konflik dengan Demak, Pajajaran dideketin, dibiayai untuk perang dengan Demak, diadu domba, hancur dua-duanya, dikuasai lagi, dan terus begitu. Mengadu domba setiap pemimpin di wilayah, dan akhirnya dikuasai semua. Dan sampai-sampai bisa begini, dia bisa merekrut putra daerah di tempat dia menjajah, yang dia datangin itu untuk jaga di benteng dia. Gitu. Yang bentuknya centeng, yang tentara kenil, dan terus sampai tahun 1900-an menuju era-era di mana kita sudah mau merdeka gitu ya, 45 tahun kemudian. Kita lihat Jepang. Gimana kejadian yang ada di Jepang? Maaf ya, ini agak maraton dikit. Jepang itu bukan negara apa-apa pada saat itu, ya. Cuma dia belajar ya, karena waktu itu ada restorasi Meiji restorasi Kaisar Meiji ini sebelum langkah dia turun perang dunia 1-2. Dia mengirim putra-putra terbaiknya, anak mudanya untuk belajar dan kembali ke Jepang. Sampai-sampai bisa membuat senjata, ya pistol. Jepang tuh nggak bisa, tahunya perang ya perang konvensional, pakai samurai, pakai pedang, ya, pakai senjata-senjata mungkin ninja ya yang terkenal seperti itu. Tapi dia pikir kok senjata di mana? Di Eropa ini lebih hebat gitu ya, daripada senjatanya ninja, lebih kuat gitu ya. Nah, ini dia pelajari gitu. Gimana? Tahun 1943 sebelum terjun Perang Dunia Pertama, yang namanya Arisaka Nambu itu belajar, dan tahun 1600 dia berhasil membuat senapan laras panjang dan laras pendek yang disebut Arisaka ya, pistol Arisaka atau pistol Nambu dan senjata Arisaka ini. Sampai dinamai, dia belajar ke Portugis gimana cara membuat senjata ini. Kemudian yang kita kenal Mitsubishi sampai sekarang itu dia belajar buat pesawat, ya, dia belajar buat pesawat sampai dibiayai sama kaisarnya untuk buat pesawat, membuat pabrik pesawat. Dan hasilnya benar, Jepang kita terkenal ya, pada saat itu gempur negara-negara sekutu ya, gempur negara-negara sekutu dengan armada pesawat tempur yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini dibiayai benar, dibuat pesawat, dia dipelajari benar, bahkan formula-formula rahasia, artinya bagaimana bikin bom itu dipelajari. Dan anak-anak mudanya dipelajari dan balik lagi, mereka cinta sama negaranya, artinya patuh sama kaisarnya untuk memajukan. Karena semangat memang dikobarkan pada saat itu, semangat Asia Timur Raya, dari artinya Jepang kan ingin menguasai Asia Timur gitu ya, untuk berkuasa di Asia, jadi untuk melawan sekutu, karena di sana memang sekutu memang tadinya Jepang ini masuk dalam bloknya sekutu, tapi pisah setelah Perang Dunia Kedua. Dia pintar, dia masuk blok sana untuk belajar. Itu juga sampai ke Kawasaki, kita tahu Kawasaki kan, ada merek motor dan segala macam, itu buat dia tahun 1800-an belajar buat kapal laut dan difasilitasi sama kaisarnya, dibuat pabriknya. Kemudian Toyota buat tank. Nah, tank-tank Jepang ini luar biasa. Tank-tank Jepang luar biasa. Dia belajar ke Jerman gimana buat tank. Dia tahu negara Jerman pintar buat tank gimana sih. Dia belajar ke sana. Jadi dia bersekutu itu buat
buat mempelajari gitu, buat mempelajari ilmunya. Ini diambil, dicolong ilmunya, jadi dia kuat, jadi raksasa. Nah, gimana sekarang yang terjadi? Ya, tapi ingat satu itu ya tadi ya. Kalau kita ingin damai, ya kan kita harus siap perang. Itu yang terjadi di Ukraina itu. Ya, seenak itu dicaplok begitu ya, diserang. Nggak bisa ya melawan, tapi nggak berdaya apa-apa artinya. Mungkin kalau jangan sampai ya di Indonesia ya seperti itu. Mudah-mudahan kita ya kalau mau diserang yang di mana, Jawa, Sumatera atau mana? Pasti yang diserang kalau orang Indonesia yang pertama ya pusat-pusat daripada perbekalan persenjataan, pabrik-pabrik senjatanya dulu yang di itu, ya kan? Gudang-gudang pesawatnya dulu yang diserang kalau Indonesia biar lumpuh kekuatan militernya. Nah, ini bentuk penjajahan dulu dan sekarang. Nah, kalau penjajahan dulu kita lihat, nah ini menindas rakyat, kemudian menguasai lahan perkebunan, ya kan? Nggak ada penjajahan budaya. Tapi kebalikannya sekarang kita lihat malah budaya yang nyusup diam-diam struktural, kemudian kapital, seakan menghargai rakyat, padahal dia kapitalis. Ya kan? Kemudian ini menghancurkan budaya gitu ya. Budaya kita dihancurkan. Jadi generasi mudanya yang dipengaruhi. Nah, ini bentuknya proxy war. Ya, ini disebut proxy war. Proxy war itu bukan perang fisik, tapi perang budaya. Perang budaya artinya kalau orangnya nggak tahu gimana dilunturkan rasa-rasa nasionalisme, rasa apa istilahnya, rasa memiliki ya. Kalau gimana kita mau mencintai negara kita kalau kita nggak punya rasa memiliki, taunya jelek aja negara kita gitu. Padahal banyak hal-hal yang bagus yang dipunyai kita gitu. Jadi kita dikobarkan semangat tuh jelek, semua berantem isinya. Artinya apalagi kalau kita banyak ikut serta berandil di situ, artinya kita menyebarkan konten-konten yang tidak baik gitu, yang tidak bisa menjadi kebanggaan. Ya, kita lanjut ya. Halo, bisa dengar suara saya? Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Nah, ini Siapa? yang baik, Muhammad Hatta ini sangat menotage hal ini yang sangat penting. Mungkin kita sadari sekarang ya, bahwa kurang cerdas itu dapat diperbaiki ya dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman dan keterampilan tentunya. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, ini terbukti. Terbukti hancurnya negara ini ya dari orang-orang yang tidak jujur. Artinya korupsi di segala bidang gitu ya. Ini hampir terjadi di mana-mana. Dan ini tentunya sangat meresahkan gitu ya. Artinya menggerogoti, yang artinya harusnya itu didanai bersama untuk kepentingan tertentu, malah jadinya hasilnya nggak karu-karuan. Contoh nyata, misalnya jalan gitu ya, perbaikan jalan. Diperbaikan jalannya untuk membuat jalan saja, ini nyata di tengah lingkungan kita. Yang harusnya speknya aspalnya misalnya dibuat 10 cm, dijadikan 5 cm. Karena apa? Begitu ditelusuri, ternyata begitu pemborongnya datang ke jalanan, sudah banyak preman yang minta. Belum lagi potongan dari PPK-nya, belum lagi segala macam. Ini hancur semua negara kita. Udah sifatnya sifat seperti itu. Tidak ada rasa. Semua punya kepentingan, semua punya apa? Artinya memang didiamkan saja gitu seperti itu. Dan ini di lapangan kalau ini sebetulnya dikawal oleh negara aman. Kalau negara punya komitmen itu hal itu sebetulnya didiamkan saja. Kenapa? Karena semua bermain di situ. Dan ini bentuk ketidakjujuran. Mau sampai kapan kita seperti ini? Dan kita sebagai generasi muda jangan ikut seperti ini gitu. Kalau suatu saat kita ada di kancah itu ya jangan ikut-ikutan seperti itu. Minimal seperti itu ya, sambil berdoa untuk kemajuan kita bersama. Baik, mungkin ini saya skip aja karena ini terkait terkait dengan bagaimana kita menerima informasi dan meng-share. Apakah Anda kalau terima informasi langsung share, itu aja intinya. Nanti Anda menjawab saya langsung share, saya pilih dulu, saya sekali ya, sebetulnya nggak terlalu ini aja, nggak terlalu pokok juga.
Baik, kita lihat di sini ancaman terkait pidana. Ungkapan kelompok penyebar ujaran kebencian seperti... Bisa didengar suaranya? Siap, bisa Pak. Oke, lanjut ya. Tolong disimak video ini. Sarasen dan juga MCA dapat dijadikan peringatan bagi kita untuk berhati-hati dalam menyebar informasi di media sosial. Lantas, apa saja sanksi bagi pelaku penyebar ujaran kebencian dan apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran ini? Berikut penjelasan dari pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Kita akan melihatnya dari KUHP kita. KUHP kita mengatur terkait dengan pencemaran nama baik misalnya, itu ada di dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Yang terbaru adalah Undang-Undang tentang ITE. Undang-Undang ITE 11 tahun 2008 itu mulai kemudian merumuskan juga beberapa perbuatan yang sebenarnya adalah bagian dari pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam hukum pidana, pasal 310 dan 311 KUHP ini dianggap sebagai genus delik dan dikategorikan menurut ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 nomor 50 dinyatakan sebagai satu bentuk yang sebenarnya masuk dalam konteks delik aduan. Jadi perdebatan apakah ini masuk delik aduan atau delik biasa sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ini adalah dasarnya berdasarkan KUHP. Yang tadi saya sampaikan pasal 310 dan 311 KUHP. Fenomena terhadap hate speech ini atau ujaran kebencian ini bahkan sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum sebagai sesuatu sinyalemen yang sangat berbahaya. Bahkan dalam tataran kepolisian, Kapolri mengeluarkan surat edaran yang kemudian itu sebagai dasar untuk penyidikan administrasi kasus-kasus hate speech. Setidaknya ada 7 golongan yang perbuatan yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori hate speech ini. Ada kategori pencemarannya di situ adalah nama baik yang dicemarkan, kemudian penghasutan, menyebarkan berita bohong, dan lain sebagainya. Padahal sanksinya tidak main-main ini. Kalau kita perhatikan di salah satu putusan dalam kasus ujaran kebencian saja, pasal ini kemudian dibuat secara berlapis dia. Dia dikenakan Undang-Undang ITE pasal 45, kemudian juga dikenakan KUHP pasal 156 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Jadi dalam konteks hukum pembuktian, apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tadi atau hasil cetakan elektronik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, tentunya hal ini sudah clear sekali, sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti. Ancaman hukuman pidana katakanlah di pasal 45 pasal 45 Undang-Undang ITE tadi itu ancamannya 6 tahun. Dan di pasal 156 juga bukan suatu tindakan pidana yang ringan sebenarnya. Maka kalau kita lihat dari ancaman pidana tadi, ini harusnya sudah menjadi satu perhatian yang penting bagi kita bahwa kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Memang ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan untuk menyuarakan atau menyatakan pendapat tadi. Tapi sekali lagi ini adalah negara hukum, ada dasar konstitusional yang kita pakai bahwa hak asasi manusia kita itu juga dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Ya, bisa disimak ya? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Oke, jadi artinya hati-hati kita sebagai PNS ya. Kalau kita di media mungkin ada informasi yang apalagi nanti di masa-masa menjelang pemilu banyak sekali macam-macam informasi terkait politik dan lain-lain, terkait calon capres segala macam, terkait dengan calon kepala daerah. Kita jangan ikut-ikutan di sana ya. Kita harus kalau bisa netral ya. Harus netral, bukan kalau bisa kita jangan ikut-ikutan lah, apalagi sampai komentar ya. Kita adalah sebagai fungsinya kita ada 3 ya, fungsi ASN apa aja bisa ditolong saya sebutkan. Siapa? Mungkin Heidi mungkin? Heidi minta tolong. Hadi apa Heidi?
Hadi Pujo Widodo. Bisa minta tolong saya sebutkan mungkin fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang ASN. Sudah dapat belum? Belum open mic? Siapa? Izin, Pak. Ya. Dapat di Google? Apa fungsi ASN? Coba dibacakan. Ya, Google. 3 fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 2014. Apa aja? Nomor 1. Di MOC belum dapat. Undang-Undang ASN itu apa aja? Kita sebagai ASN itu punya 3 fungsi. Apa aja? Belum ketemu? Pujo? Hadi? Mohon izin, Pak. Iya, apa aja? 3 fungsi ASN yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. 1. Yang kedua pelayanan publik. Pelayanan publik. Kedua. Kemudian yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa, Pak. Ya, terima kasih Pujo. Bagus, good. Dapat dari mana itu? Dapat dari Google. Pak. Ya, oke. Good ya, anak milenial harus begitu, cepat ditanya, apalagi sekarang. Kalau dulu buka buku, sampai ditaruh-taruh kertas, dikasih catatan. Kalau sekarang udah ada Google, apalagi online kan. Tanya langsung cari, searching, tanya, searching gitu. Oke, baik ya. Jadi ada 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana kebijakan pemerintah ya. Kita tangan kanannya pemerintah ya, bukan tangan kiri ya, kita tangan kanan ya. Ini pelaksana kebijakan pemerintah. Kemudian pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik ini kan disetujui sama DPR ya tentunya. Jadi kita pelaksana amanat rakyat juga artinya kan. Kemudian kita adalah pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik ya kita harus yang layani publik harusnya gitu lah, yang benar gitu. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai kita ikut-ikutan head speech dan kita terjebak dalam hoax. Nah, hoax itu macam-macam. Kita bahas ini. Ini macam-macam hoax. Terkait BMKG juga ada hoaxnya. Ya, macam-macam ini. Ada Pantai Pangandaran tsunami kecil, gempa tadi siang, padahal nggak ada. Gitu. Jadi ini foto kapan diunggah lagi. Ini hoax ya, biar rame gitu, biar viral, biar banyak ini. Ini sumbernya, ya. Ini ada Kominfo. Kalau mau lihat konten hoax, laporan isu hoax ada di mana? Di Kominfo ya. Di Kominfo kita lihat Kominfo Go ID. Kita lihat di situ nanti ada saringan hoax di sana. Nah, kemudian sampai kemarin juga ada berita hoax tentang IKTP terkait yang dulu-dulu nih ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sampai COVID. Berita hoax itu macam-macam gitu. Ada yang terkait kategorinya macam-macam. Ada politik, ada fitnah, ada internasional, ada bencana alam. Nah, ini terkait kita berita hoax ini. Ada juga tentang dagang, tentang mitos sampai ke mitos kesehatan yang tentunya COVID ya. Macam-macam ada virus ini bisa ditangani pakai apalah, nggak ngerti lah ya. Kemudian ada penipuan, ada sampai agama, ini kejahatan ya, ada lain-lain lah, macam ada pendidikan aja sampai ada berita hoax. Nah, gimana sih menghadapi hal itu semua ya? Ini kan suatu berita hoax segala macam ya, semua ini adalah merupakan tantangan daripada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu macam-macam gitu ya, terkait isu, terkait berita hoax, terkait keadaan ekonomi, terkait pergaulan, itu bagaimana? Nah, kita minimal punya 6 modal insani ini ya. Modalnya apa aja? Pendidikan, contoh. Kalau pendidikan itu ya penting buat apa? Buat pengetahuan kita. Jadi mungkin oke lah Google ya. Kita tanya sama Google. Salah satunya yang paling gampang, cari kompetensi, cari ilmu yang paling gampang, informasi atau pengetahuan yang paling gampang yang lewat Google lah. Tapi kan sifatnya itu mungkin kurang ilmiah gitu ya. Nggak bisa kurang ilmiah. Nah, kita bisa dapat dari
sekolah atau dari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya institusi gitu ya. Ini namanya model intelektual. Kemudian model emosional. Nah, ini kemampuan dalam menyikapi perubahan. Nah, ini model emosional ini penting ya. Gimana nyikapinya? Jangan kita sedih terus atau terlalu santai juga nggak boleh. Jadi kita harus punya kekuatan emosional sendiri. Artinya emotional quotient-nya harus kuat. Kemudian modal sosial. Gimana kemampuan untuk bekerja sama. Nah, ini sebetulnya beberapa hal ini memang harus kita nggak bisa tangani sendiri. Artinya untuk mencapai tujuan bersama itu kita harus bekerja sama. Mungkin kerjasama juga belum tentu melibatkan banyak orang. Beberapa kelompok orang juga bisa. Atau memang harus semua kita gerakkan. Dan orang kalau orang dari umur Anda itu udah bisa menggerakkan orang gitu, mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu dalam tanda kutip baik atau buruk ya, itu Anda adalah sebetulnya calon pemimpin gitu. Jadi omongan Anda itu didengar orang, itu Anda ada bakat pemimpin gitu. Tapi kebanyakan kalau kultur orang BMKG ini kultur peneliti, kultur bekerja sendiri, kultur orang-orang pandai yang kadang-kadang untuk modal sosialnya kurang gitu. Nah, mudah-mudahan sih enggak ya, enggak banyak juga orang-orang BMKG yang modal sosialnya tinggi. Kemudian ada modal ketabahan. Nah, ini adversity ini sangat penting ya. Bagaimana orang itu menghadapi perubahan lingkungan itu bisa tabah ya, menghadapi masalah itu bisa kuat. Nah, ini ketabahan, tempaan. Tiba-tiba kita ranking satu dari tempat kita, kok tiba-tiba kita ditaruh di Sarmi misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin suatu takdir atau suatu gimana. Ada juga pemimpin kita yang tadinya sakit tiba-tiba dilempar ke sana. Indonesia Timur sedang sakit, dipilih pimpinan untuk dijadi pimpinan di sana, dipindah ke sana. Nah, itu perlu modal ketabahan emosional, ketabahan yang cukup untuk menghadapinya. Kemudian model etika atau moral ini salah satunya. Kita bahas nanti di sana di pertemuan berikutnya, di mana kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Ya, ini perlu integritas, perlu responsibilitas, dan kita punya rasa penyayang dan pemaaf. Kemudian model kesehatan fisik, bukan fisika ya, fisik atau jasmani. Artinya kita harus punya disiplin untuk menjaga fisik dan mental kita ya. Suatu hari kita olahraga seminggu mungkin 4 kali, dan kita juga perlu untuk membina mental kita. Mungkin kita harus ya rajin ibadah, pergi ke pengajian mencari ilmu ya, kumpul dengan komunitas-komunitas yang baik ya. Kita lanjut ya. Nah, ini sedikit bagaimana nanti Anda memahami isu, karena memahami isu strategis itu pertama memahami isu kritikal, jadi dari tupoksi atau dari apa gitu kan. Oh, tupoksi Anda ini, dari tupoksi itu kita bisa lihat sampai keserimpet. Kita bisa lihat masalah di stasiun kita. Misalnya tupoksinya ada 5 tentang dari keTU-an sampai teknis misalnya. Ya, itu nanti kita ada masalah di mana? Ada masalah misal TU, ada masalah misalnya kebersihan kantor. Misalnya masalah tukin terlambat. Masalah absennya sering ini masalah kalau perlu data kenaikan pangkat. Teknis misalnya terkait masalah datanya, bahasanya bahasa informasinya kurang dipahami. Atau masalah pelayanan informasinya kurang cepat. Nah, itu dari tupoksi itu kita bisa lihat masalah itu di mana. Nah, kemudian 2, kita tapis, kita survei, kira-kira masalah mana sih yang paling kuat untuk dimunculkan gitu, yang paling menarik, bukan menarik, artinya paling bahaya, paling harus urgent gitu ya. Paling serius. Kemudian setelah ditapis kita lihat akar masalahnya di mana, penyebab utamanya di mana dengan analisis. Dan ini ada macam-macam ya. Ada pertama memahami isu, kemudian ditapis, kemudian kita analisis. Nah, kalau tapisan itu ada nama USG. Kita lihat sepintas USG itu seperti apa. Ya. Nanti mungkin Anda udah belajar di MOC.
Sudah? Sudah belajar di emosi? Halo? Ada yang sudah mempelajari ini di MOC? Isan, udah belajar di MOC? Isan? Bisa dengar suara saya? Siap, bisa Pak. Sudah Udah pernah belajar Pak, ini? kayaknya Pak. Hah? Dia musik sudah pernah sepertinya Pak. Iya, itunya Anda memahami. Saya sepintas saja ya. Makasih Isan. Yo. Baik, seberapa Hedi, serius? Ya, seberapa Oh, Hedi tadi. Iya Pak. Pak. Oh iya, oke. Makasih Hedi. Jadi ini saya hanya sedikit mengulang ya. Kemudian ini USG ya nanti, dan di urgensi sendiri kita survei bisa 6 orang. Misalnya gini kan. Oh, kita urgensi, kita survei 6 orang. Kemudian kita rata-rata. Nanti bisa lihat nilainya ya. Di serius bisa 6 aja. Kalau urgensi 6 ya seriusnya 6. Jadi 6 orang kita tanya. Ya ada PKL bentuknya seperti ini. Kita pilih salah satu. Ada STR. Nah, untuk analisis isunya kita pakai Fishbone ya. Nanti bahan tayangnya saya bagikan. Dan pendekatan untuk Fishbone itu ada macam-macam, ada 6M, ada 8P, ada 4S. Nanti bagaimana analisisnya. Ini caranya seperti itu ya. Kira-kira nanti bahan tayangnya akan saya bagikan. Oke, ada SWOT. Kalau mau pakai SWOT ya, contoh tugasnya ada di deskripsi. Baik, saya langsung ke penjelasan tugas karena waktunya sudah mepet ya. Baik, adik-adik semua, di sini ada contoh tugas dari tahun 2021. Ini senior Anda semua. Ya, Anda mau scan boleh, silakan. Ini di-scan dahulu untuk contoh-contoh tugas, atau mungkin Anda sudah dapat dari gelombang sebelumnya karena Anda semuanya bergelombang. Untuk angkatan gelombang kedua ini saya rasa tidak masalah. Ini adalah penjelasan tugas. Tugas-tugas yang harus Anda laksanakan ya. Deskripsinya memang belum saya buat karena di kolab jarnya belum siap, baru siap sementara waktu ini. Jadi sampai tadi malam saya lihat belum siap. Di kolom-kolomnya nanti akan saya lengkapi setelah ini. Jadi Anda bisa upload ya. Ini adalah tugas yang pertama, adalah tugas individu di mana Anda harus meringkas materi. Untuk meringkas materi, gimana sih meringkas materi itu? Yang pertama, memuat pointer pokok ya 3 modul dan topik yang Anda ingin dalami. Kemudian filenya PDF dan waktu pembuatannya 2-4 hari. Nanti kita lihat ya. Nah, learning journal, nah terkait learning journal juga tugas individu. Nah, learning journal ini apa yang Anda dapat, apa yang Anda alami pada saat ini. Jadi kalau besok misalnya tidak ada sinkronus, ya Anda jelasin kalau Anda tuh hari ini mengerjakan tugas, mungkin kendalanya, caranya gimana, terus ngerjain tugas tuh gimana gitu caranya, apa bikin Zoom, apa rame-rame atau sendiri, nah, tugas ini gimana, tentang apa, nah itu. Nah kalau ada sinkronus, oh tadi diajarin sama Pak Imbu ajarin apa aja. Apa yang Anda pahami saat saya menyampaikan itu Anda omongkan di sana. Gitu ya. Itu tentang learning journal, tapi itu rekaman MP3. Nanti saya upload, saya siapkan. Sementara ini karena kelasnya baru siap. Saya cek tadi malam itu belum siap kelasnya, jadi belum saya upload. Baik, ini terkait video tugas kelompok. Ini 5 orang per kelompok nanti akan saya bagi ya. Segera saya siapkan. Nah, ini kampanye bangga berbangsa dan negara. Ini sebetulnya di sini nanti ada apa ya? Ada artinya kampanye terkait apa saja sih kebanggaan kita. Tapi nanti nanti ini contohnya ada ya, video YouTube di sini contohnya. Nah, ini dikaitkan dengan 3 nilai bela negara, ya. 3 nilai bela negara dikaitkan di sana. Durasi waktunya paling lama itu 5 menit. Paling lama 5 menit itu terlalu lama saya rasa. Ya, ini waktu pembuatannya. Kita semua akan dipamerkan, akan ditampilkan tanggal 5 besok, hari Kamis, ya. Kemudian mungkin penilaian nanti kalau kita upload di YouTube ya. Ini kesesuaian substansinya, ya sesuai dengan permintaan. Kemudian estetika. Ini ingat ya, untuk video ini perhatikan contoh berikut ya. Contohnya YouTube-nya ya. Estetika video, kemudian mungkin jumlah viewer mungkin enggak ya sekarang. Artinya cuma kekompakan aja. Cuma jumlah viewer bisa aja kalau yang temannya banyak yang lihat banyak. Kurang relevan juga. Dulu ya waktu angkatan sebelumnya. Kemudian tugas individu hari kedua kan besok kan kita kan tidak ada sinkronus tapi tetap ada tugas ya.
Hari kedua itu ada analisis isu instansi. Ini contohnya, tapi ini bentuknya video contohnya. Tetapi ini bisa menjadi gambaran Anda bagaimana sih gitu. Tapi semua itu file contoh itu ada di yang tadi, yang di mana? Yang di sini kalau mau lihat tugas-tugasnya, ya. Ini analisis instansi itu identifikasi ya minimal isu instansi berdasarkan data dan tentukan penyebabnya. Jadi jangan sampai ada isu misalnya, oh di sini absennya gagal terus, jarang absen anak buahnya, anggota di sini jarang absen. Nah buktinya apa? Atau sering terlambat masuk, atau di sini mungkin tukinya terlambat terus. Atau mungkin di sini informasinya itu lama gitu kalau dimintakan pelayanan jasa. Itu buktinya apa gitu. Jangan kita deskripsikan itu tapi kita nggak ada bukti gitu. Kemudian kita kamis juga kita short time. Learning journal-nya juga nanti ya pembuatan ini harus direkam. Kemudian analisis isu global begitu juga ya. Nah, ini terkait potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang ada di secara global di Indonesia ya. Apa tentukan penyebabnya, dampak dan rekomendasi Anda gimana? Gunakan teknik analisis isu. Jadi jangan terlalu ini artinya nanti ada rekomendasi dan ada kesimpulan ya. Filenya PDF dan kita juga nanti 5 orang per kelompok. Jadi dalam satu kelompok ini ada 2 file ya. Ada 2 file. Oke. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal kebaikan. Serta saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mohon maaf karena saya terlalu terburu-buru ya. Saya terburu-buru karena kita cuma waktunya 2 JP. Jadi saya minta Anda fokus pekerjaan tugas dan kita akan kembali lagi hari ketiga sinkronus dan Anda sudah siap. Akan saya siapkan kelas segera untuk mengupload tugas-tugas Anda. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin saya cepat tutup. Sekali lagi semangat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin saya Izharu Pak. Untuk yang tugas individu learning journal itu berarti kita seperti storytelling seperti itu Pak ya? Iya, kita menceritakan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, ini ada contohnya, semua ada contohnya di sini. Anda silakan scan ini. Ini contoh tugas hasil tugas contoh tugas Latsar tahun 2021. Jadi supaya Anda nggak kemana-mana biar nggak bingung sebetulnya seperti ini. Nanti scan aja. Bisa nanti masuk ke link yang ini contoh tugas Latsar 2021. Ya kira-kira seperti itulah pengerjaannya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Waktu udah habis ya? Waktu kita udah habis ya? Halo? Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Oke, baik. Waktunya sampai 10.30 Pak tadi. Ini berapa iya, ini? Pak. Astagfirullahaladzim. Jam 11. Oh, 10.30. Izin Pak, Wita Pak. 9.30. 9.30 Pak. Astagfirullahaladzim, lewat setengah jam kita ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Baik, sekali lagi semangat dalam mengerjakan tugas, fokus. Nanti akan saya siapkan kelasnya. Karena tadi mulainya juga terlambat, jadi artinya Anda paham dan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Semangat. Mohon maaf sekali lagi, semangat ya. Nanti kita kembali lagi untuk presentasi tugas. Makasih, kembali ke main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Siap ya. Silakan ke main room.